sahabat peternak dimanapun berada, kalau kita berbicara peternakan, berarti kita berbicara tentang pangan dan kesejahteraan peternak. Nah, inilah peran ganda dari Kementerian Pertanian. Bagaimana menyediakan pangan, khususnya untuk pangan dari sektor peternakan yang mudah diakses, kemudian bagaimana untuk mensejahterakan para peternak itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan membahas bagian kecil dari usaha peternakan dalam podcast ini. Podcast kali ini merupakan wujud kita berpartisipasi dalam program ASN Culture Fest tahun 2023 yang mewujudkan ASN yang berorientasi berakhlak. Ulang ya. Yang mewujudkan ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu, tema kita pada kali ini adalah terkait dengan cara pembibitan ternak yang baik. Kalau berbicara pembibitan, berarti kita pasti akan mengundang para pembicara yang berkompeten di bidang pembibitan. Nah, kali ini, sahabat-sahabat peternak semuanya, kita sudah hadir di hadapan kita ini seorang birokrat dan sekaligus praktisi. Beliau adalah Bapak Insinyur Dani Kusworo SPT MSI. Assalamualaikum Pak Dani. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu nih Pak Al Henry ya. Alhamdulillah. Kayak segar bugar ya Pak ya? Insya Allah. Baik Pak Dani, beliau ini adalah Pak Dani ini adalah Kepala Balai BPTU HPT Padang Mengatas, jabatan sekarang ya Pak ya? Iya, iya. Sebelumnya sebelumnya saya di Direktorat Jenderal Peternakan di Gedung C, bertugas di manajer lembaga sertifikasi produk. LS Pro gitu ya Pak LS Pro Benih dan Bibit Ternak. Benih dan Bibit Ternak. Saya juga pernah dengar melihat dari CV Bapak katanya pernah jadi bakul ya Pak? Itu juga pernah dulu ya sebelum jadi PNS. Iya. Saya sempat usaha jadi bakul sapi, kemudian jagal juga sempat 2 tahun. Juga. Kita sudah bersertifikat juga waktu itu. Berarti pengalaman di bidang peternakan ini sudah luar biasa Pak ya? Insya Allah ada. Dan makanya tadi saya bilang Pak, birokrat yang praktisi gitu. Iya. Jadi birokrat yang pernah jadi bakul gitu ya, bakul sapi. Berarti sudah paham dengan sapi dan dunia peternakan pada umumnya gitu ya. Oh ya Pak Dani, silakan Pak Dani memperkenalkan diri lebih luas kepada sahabat kita ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peternak se-Indonesia, selamat pagi. Perkenalkan, saya Insinyur Dani Kusworo SPT MSI. Saat ini dapat amanah menjadi Kepala BPTU HPT Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas. Saya kasih pantun sedikit ya. Banyak sapi di padang gembala. Sapi berteduh di pohon-pohon mangga. Cakap. ASN Culture Fest 2023. Mari bersama sejahterakan peternak Indonesia. Wih, luar biasa ya. Pantunnya. Iya Pak. Iya. Oke, Pak. Gimana Pak? Sehat juga ya? Alhamdulillah Pak. Tapi saya nggak bisa balas pantun Bapak nih. Iya. Jadi dalam acara podcast ini Pak Dani, ini dalam rangka ASN Culture Fest 2023. Nah, kita berpartisipasi dan bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tentunya. Insya Allah, tentunya ya itu dan tentu peternak kalau di PKH Pak ya, tentu peternak. Nah, Pak Dani ini ada, karena tema kita sekarang ini adalah terkait dengan bagaimana cara pembibitan yang baik gitu ya. Kalau kita lihat di pembibitan ternak ya, terutama unggas kalau kita lihat itu sudah bagus dan berkembang dengan cukup baik gitu ya. Tapi kalau ternak ruminansia, sapi, kambing, kerbau mungkin ini belum berkembang dengan baik kalau kita lihat ya Pak Dani ya. Nah, cuman di tengah-tengah masyarakat nih Pak Dani, ini masyarakat awam misalnya, pengertian bibit ternak ini sebetulnya apa gitu ya? Mungkin Pak Dani jelaskan apa itu bibit gitu. Oh iya.
Jadi kan di masyarakat sekarang sering mendengar ada istilah bibit, ada istilah benih, ada bakalan. Iya. Nah, apa itu sih gitu ya? Iya. Sama seperti diunggas tadi Pak Alendri ya. Iya. Jadi bibit itu adalah ternak yang mempunyai sifat unggul. Nah, itu dulu ya Al ya. Jadi dia punya sifat unggul nih. Sifat unggul dan juga dia mewariskan. Iya. Mewariskan dan juga bibit ini dia punya ciri-ciri untuk dikembangbiakan. Nah, seperti itu. Jadi kenapa namanya bibit, khususnya bibit sapi, ini ya harus punya sifat unggulnya apa? Sifat unggulnya misalkan dia punya reproduksi yang bagus. Yeah. Kemudian untuk yang betina, untuk yang jantan dia punya sperma yang baik. Yeah. Yang bisa yang standar SNI. Nah, seperti itu. Jadi itulah pengertian bibit di sekarang ini. Berarti bibit itu adalah ternak yang bisa mempunyai sifat-sifat keunggulan gitu ya, Pak? Iya, Yang bisa betul, diturunkan gitu ya. Dan itu tujuannya untuk meningkatkan produksi ternak itu sendiri. Ya, tentunya namanya bibit itu harus tujuan akhirnya itu adalah meningkatkan kesejahteraan peternak. Kemudian juga bagaimana bibit yang dihasilkan ini juga nanti mempunyai keturunan yang banyak yang bisa juga untuk kesehatan peternak tentunya. Oke. Terus kira-kira dengan bibit ini Pak Dani ya, apa perannya itu ya? Perannya utama bibit yang bagus ini terhadap usaha peternakan kita lah seperti itu. Ya, kalau di kita ini kan di peternakan sekarang memang bibit ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat peternak. Iya. Karena apa tadi? Tentunya masyarakat ini inginnya punya bibit yang untuk betina nih ya, untuk yang betina yang bisa punya keturunan yang banyak, kemudian juga bagaimana harganya terjangkau, kemudian juga, nah tentunya hasil akhirnya adalah mensejahterakan mereka. Nah, kenapa sangat dibutuhkan? Semenjak kemarin kita mungkin terkena wabah PMK, kemudian LSD, nah ini juga masyarakat banyak yang beralih dari peternak menjadi mungkin usaha yang lain. Nah, bagaimana kita ini sebagai birokrat juga, kita juga sebagai ASN tentunya memberikan pemahaman kepada mereka. Bagaimana ternak ini dengan ternak yang baik, kemudian di situ nanti ada penanganan kesehatan. Nah, segala macam penyakit nanti bisa kita terhindar sehingga nantinya kesejahteraan peternak itu tercapai itu seperti itu. Begitu ya. Berarti memang kalau kata orang kalau bibitnya itu sudah bagus, sudah unggul, insya Allah hasilnya akan baik. Seperti itu. Ya, tentunya tadi namanya bibit itu kan sudah sesuai SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Jadi tentunya sudah terjamin bibit itu bersertifikat, kemudian terjamin juga keunggulannya. Oke. Kalau begitu bagaimana caranya Pak Dani kita menghasilkan atau memproduksi bibit-bibit yang unggul itu? Nah, jadi di kita ini kan ada Permentan ya, ada Peraturan Menteri Pertanian itu terkait dengan cara pembibitan ternak sapi potong yang baik. Nah itu, di situ ada beberapa cara, tentunya baik itu skala industri, kemudian skala yang besar, skala yang sedang, sampai skala yang kecil. Nah, kelima ini harus dipenuhi. Pemenuhannya tadi sesuai dengan kemampuan dari peternak ataupun dari pengusaha tadi. Yang pertama, bagaimana menyiapkan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana pembibitan. Baik itu lahan, kemudian baik itu perkandangan. Nah, itu. Kemudian bagaimana cara pembibitannya? Cara pembibitan ini kan terkait dengan perkawinan, terkait dengan recording, terkait dengan tetuanya. Nah, kemudian bagaimana cara kesehatan hewannya. Itu ada 3 ya. Kemudian yang keempat, bagaimana pengelolaan lingkungan. Dan yang kelima, bagaimana pengelolaan SDM. Nah, 5 itu harus bisa dipenuhi, baik itu dia peternak skala besar sampai skala kecil, sehingga nanti bisa menghasilkan bibit ternak yang baik tadi, bibit ternak yang unggul, bibit ternak yang berkualitas tentunya. Dan tentunya bibit-bibit tersebut harus disebar ke masyarakat ya Pak ya? Ya, itu pasti. Itu sehingga masyarakat bisa tambah nanti. Ya. Berarti kita menghasilkan bibit ternak yang baik itu banyak persyaratan yang harus kita penuhi ya Pak? Ya, itu
bagaimana nanti untuk menghasilkan bibit tadi ya. Oh, bibit yang unggul itu ya. Betul. Nah, seperti yang Bapak Dani jelaskan tadi ini ada persyaratan prasarana tadi itu kan, tentang kesehatan dan lingkungan gitu ya. Ini kalau kita lihat pada nih kan ada dua usaha gitu ya, ada yang usaha kecil, kemudian ada usaha besar ya di sektor pembibitan ini gitu ya. Tetapi apakah persyaratan itu sama untuk seluruh usaha-usaha pembibitan itu? Ya, jadi nih Pak Al dan Bapak Ibu pendengar tersayang ini, jadi terkait dengan persyaratan-persyaratan tadi, walaupun dia perusahaan besar, peternak besar dan peternak kecil itu sama. Ya. Tapi bagaimana nanti dengan persyaratan itu ya disesuaikan dengan budget yang ada. Misalkan satu, sarana prasarana. Nah, bagaimana sarana prasarana ini mereka harus menyiapkan kandang. Nah, kandang kenapa butuh kandang? Karena sesuai dengan penjelasan di permainan tadi, kandang itu kan satu untuk meneduh, kemudian untuk berkembang biak, kandang juga nanti untuk tempat minum, tempat makan, seperti jadi itu perlu, itu penting itu perkandangan. Jadi harus punya kandang. Kemudian sarana prasarana kalau perusahaan besar kan mungkin ada kantor, ada hal. Nah, kalau peternak kecil kan kandang juga cukup gitu loh. Nah, kandang yang baik, bagaimana nanti kandang ini disesuaikan dengan fungsinya. Ada kandang misalkan untuk induk-induk bunting, ada kandang untuk jantan, ada kandang nanti untuk anak-anak. Nah, ini bagaimana dengan skala kecil yang ada bisa ada pemisahan sehingga tidak bercampur aduk tadi dengan misalkan betina sama jantan dicampur. Nah, itu asalkan ada pemisahan di situ di dalamnya seperti itu. Dan itu dalam usaha pembibitan itu ada pencatatan gitu Pak? Atau recording gitu ya? Kalau recording tuh yang kedua tadi cara pembibitan. Itu cara pembibitannya tadi ada recording. Kenapa penting? Karena misalkan dia membibitkan sapi betina nih ya. Kan dia harus tahu kapan dia birahi. Kemudian dia harus tahu kapan dia di IB untuk melakukan inseminasi buatan. Kalau dia IB atau dia kapan dia kawin alam. Nah, sehingga nanti bisa jelas ini sapi ini produktif nggak sih? Nah, kalau dia produktif pastinya 1 kali IB maksimal bagusnya 2 kali IB udah bunting. Kalau ketiga, nah berarti ada bermasalah nih. Nah, jadi itu cara pembibitan di situ. Bagaimana mencatat semua hal terkait dengan cara pembibitan. Berarti intinya semuanya harus tercatat gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi yang hal yang penting-penting lah, tidak semua gitu. Jadi yang terutama terkait dengan reproduksi. Nah, seperti yang Bapak Dani jelaskan tadi itu ya, memang dalam pembibitan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah, peran dari Ditjen PKH nih Pak, bagaimana untuk mengembangkan usaha-usaha pembibitan di tingkat masyarakat? Jadi dari Direktorat Jenderal Peternakan khususnya, kemudian kami ini di Satker. Jadi BPTU ini kan bukan hanya pada mengatas. Kita ada 10 balai pembibitan nih ya, balai pembibitan di Direktorat Jenderal Peternakan Hewan. Salah satunya adalah BPTU HPT pada mengatas. Nah, di sini kami memang wajib menerapkan cara pembibitan yang baik. Nah, bagaimana cara pembibitan yang baik di balai ini bisa diterapkan di masyarakat? Nah, itu kita ada program juga, ada pelayanan, kemudian ada pembinaan kepada kelompok. Nah, pembinaan kepada masyarakat, kepada kelompok peternak ini kita bina bagaimana melaksanakan cara pembibitan tadi. Dengan kemampuan, dengan potensi, dengan budget yang mereka punya. Seperti itu. Berarti balai-balai yang ada di Dirjen Peternakan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat. Itu dan itu penting dan juga harus itu. Jadi bukan hanya kita tidak ingin kita saja bagus nih, balai saja bagus, tapi bagaimana kita inginkan itu peternak, kelompok peternak juga bagus seperti kita. Nah, sehingga kesejahteraan mereka juga bisa tercapai. Nah, ini nih Pak Dani, kita kan sudah mendengar gitu ya di peternakan ini. Boleh minum haus? Iya. Minum dulu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan lanjut. Oh, harusnya kurang kreatif. Acau. Enggak apa-apa udah masuk aja itu. Ini apa lagi? Nah, ya. Kalau kita melihat nih Pak Dani,
usaha-usaha yang dilakukan pemerintah gitu ya untuk meningkatkan populasi sapi. Minum lagi. Kalau kita gitu. Kalau kita kalau kita melihat ya banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini tentu Direktorat Jenderal Peternakan gitu ya, untuk bagaimana meningkatkan produksi bibit yang berkualitas dan dalam tujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan populasi sapi. Misalnya mulai dari dulu kita mengenal IB gitu ya untuk meningkatkan mutu genetik sapi kita gitu kan. Kemudian ada juga kita mengenal adanya namanya TE gitu ya. Kemudian ada gertak berahi. Kemudian ada program juga kita waktu itu ada KUPS itu ya, kredit usaha peternakan sapi ya, atau pembibitan sapi ya, pembibitan sapi. Nah, kemudian ada juga kebijakan 5:1 gitu ya untuk impor sapi. Nah, ini kebijakan ini tujuannya sebenarnya apa Pak Reni? Dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap investasi di bidang usaha peternakan kita? Iya. Terima kasih nih Daal ya, pertanyaannya mantap sekali ini. Jadi tujuan utama kita ini kan bagaimana investasi peternakan ini kan semenjak kemarin PMK ini kan sudah harus kita kembangkan lagi ya. Bagaimana pemerintah pada saat ini menawarkan kepada masyarakat khususnya kepada peternak ini banyak sekali program-program untuk mereka ambil ya. Contohnya kalau dulu ada KUPS, sekarang sama ada KUR. Nah, KUR ini kan kredit usaha rakyat ini kan bukan hanya ke peternak ya, dia ke petani. Jadi ke semuanya dengan mempermudah banyak sekali kemudahan untuk mengakses KUR ini. Sehingga nantinya kalau petani peternak kita ini kekurangan modal tapi punya semangat, kemudian punya kelompok yang bagus, nanti bisa mengakses KUR. Nah, kemudian ada juga program-program lain yang pemerintah lakukan termasuk kegiatan si komandan sekarang ya. Dulu awalnya itu ada GBIB, gertak birahi, inseminasi buatan, kemudian UPSUP siwap gitu ya. Nah, kemudian sekarang jadi si komandan. Nah, itu jadi ini sangat berguna sekali dalam tadi meningkatkan populasi ternak sapi. Kenapa? Karena tadi dengan akses inseminasi buatan yang tadinya satu sapi itu hanya bisa mengawini, kalau kawin alam hanya bisa mengawini 1 ekor misalkan, atau sehari kalau perbandingannya 1:20, tapi dengan adanya inseminasi buatan ini 1 ekor itu dengan menghasilkan semen beku 20.000 straw, nah berarti dia bisa mengawin 20.000. Nah ini sehingga target kebuntingan, target kelahiran ini juga salah satunya untuk mempermudah peternak tadi melakukan investasi gitu lah. Wah ini bagus nih, cepat lahir, kemudian akses ada IB, ada kemudahan-kemudahan lain sehingga mereka tertarik gitu seperti itu. Jadi memang upaya-upaya pemerintah ini dalam rangka meningkatkan investasi di usaha ya atau bidang usaha peternakan ini sudah banyak lah itu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Dhani ya, kiat-kiat apa yang perlu ya bagi peternak ini supaya usaha peternakan itu sukses itu, terutama untuk pembibitan ini gitu ya. Apa kiat-kiat yang perlu? Jadi kalau kami nih ya, kita di balai ini selama ini kan memang beternak itu bukan hanya semangat di awal, tapi bagaimana semangat beternak ini bisa dari awal hingga akhir. Akhirnya entah, pokoknya semakin bagus, semakin tinggi, semakin kalau dia punya sapi 1 tambah 2 jantan betina, nanti harus bertambah lagi. Nah, bagaimana itu? Nah, tentunya tadi kita menjaga, kita sebagai pemerintah ini tadi mempermudah akses, baik tadi akses kemudahan peminjaman dengan adanya KUR, kemudian akses mempermudah kalau dia punya sapi 1 betina, lah kan ada program IB tadi, si komandan dikawinin, dia punya 2. Kemudian bagaimana kita ini semua pemerintah di sini bisa melakukan pembinaan kepada mereka sehingga mereka juga merasa diperhatikan. Nah, jadi pemerintah ini memperhatikan kita sebagai peternak itu.
Kemudian juga bagaimana pemerintah ini mempermudah masalah penjualan ya. Nah ini dulu saya waktu zaman jagal ini ya itu memang harus antara akses penjualannya harus pemerintah terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan tuh yang punya uang tuh peternak gitu loh. Jagal itu kan hanya ngambil sapi dijual udah laku baru bayar. Nah kalau jagal-jagalnya baik, kalau bakul-bakulnya baik lancar, tapi kalau bakulnya nggak bener gitu kan, nah itu banyak nanti terjadi sapi dibayarnya lambat, kemudian kadang tidak dibayar atau dibilang rugi lah. Nah itu jadi bagaimana pemerintah mudah-mudahan bisa membantu di akses pasarnya ini sehingga peternak tadi yang semangat memelihara, jadi memelihara mengembangbiakan itu mudah gitu. Tapi bagaimana sudah berhasil, sudah beranak, tiba-tiba pada saat dijual harganya jatuh. Nah ini pemerintah harus turut serta dalam hal penjualan tadi. Terutama pada ini ya, hari-hari jatuhnya harga itu misalnya lagi musim sekolah gitu ya, tahun ajaran baru betul, gitu ya. Nah makanya lebih butuh gitu ya. Saya sendiri sering selama sebelum jadi PNS itu ya 8-9 tahun usaha sapi. Cukup lama juga ya. Jadi dalam hal keuntungan itu ada 3 waktu nih yang mudah kalau punya sapi nih. Trik juga ini ya. Trik ini ya. Jadi satu kita penjualan kita pada saat Idul Fitri. Nah kalau punya sapi besar, gemuk, kemudian jantan ya. Nah, kalau betina afkir tidak produktif, oke boleh lah. Itu dipotong di Idul Fitri. Dia ada keuntungan harga naik. Nah ini ada keuntungan di situ. Dan juga jagal bakul pasti bayar cash. Oh gitu ya. Karena dia juga butuh nih sapi nih. Betul. Jadi harus dia bayar cash. Kemudian kedua di Idul Adha ya, karena kita sebagai Indonesia ini kan umat muslim terbesar kan. Nah ini di 2 waktu itu Idul Adha ini juga banyak cari-cari pejantan nih. Nah itu juga ada keuntungan pada saat pemeliharaan pembesaran, ada juga keuntungan naikkan harga. Nah, ini bagus nih. Yang ketiga ini adalah hari besar biasanya di 17 Agustus. Hari kemerdekaan ini banyak sekali acara-acara masyarakat di Indonesia untuk merayakannya, pastinya dengan makan-makan lah. Kemudian dengan bikin rendang ya kalau di sini ya. Termasuk itu ya, tahun baru. Termasuk gitu ya. yang terakhir itu adalah tahun baru. Tahun baru juga itu biasa kebutuhan meningkat. Nah, di situ di waktu-waktu itu trik bagaimana peternak-peternak ini bisa menjual sapinya. Gitu ya. Tentunya jangan sapi betina produktif, tidak boleh. Harus menjual sapi afkir kalau betina atau pejantan tadi ya. Kalau betina tentu untuk reproduksi selanjutnya gitu harus ya. Dikembangkan itu jangan dipotong. Boleh itu. Sekarang begini Pak Dhani, kalau kita lihat ya fenomena ya di masyarakat gitu ya, terutama di masyarakat peternak, seolah-olah usaha pembibitan itu dibilang keuntungannya kecil gitu ya. Akhirnya orang lebih suka untuk usaha penggemukan gitu. Nah ini kan suatu hal yang sangat berbahaya juga ya untuk keberlanjutan peternakan kita gitu ya. Kalau nggak ada yang membibitkan, apa yang mau kita gemukan gitu kan. Nah, mungkin kira-kira menurut Pak Dhani gimana gitu ya, supaya usaha pembibitan ini menarik dan menguntungkan seperti itu. Jadi makanya pemerintah pada saat ini kan berupaya memperbanyak populasi tadi dengan banyak kegiatan, banyak program. Walaupun itu sesuatu hal yang tidak besar sekali, tapi itu cukup membantu. Misalkan dari bantuan pemerintah, Banpem, dengan menyebarkan sapi-sapi betina ini kan, sapi betina dikembangkan di kelompok-kelompok, ini kan nanti anaknya ini jadi bakalan. Nah anaknya jadi bakalan, kalau jantan digemukan, dijual silakan. Tapi induknya yang dipelihara di dalam kelompok itu, nah itu harus dikembangbiakan nih. Tidak boleh bantuan pemerintah itu induk yang diberikan kelompok itu langsung dijual, harus dikembangbiakan. Nah, harus dikembangbiakan, harus punya anak dulu. Kecuali induknya ini ada masalah, misalkan dia ada kecelakaan mungkin, kemudian dia pada saat berapa kali kelahiran tidak produktif lagi, silahkan. Tapi selama dia bantuan pemerintah diberikan ini diharapkan tidak dijual. Jadi harus anak-anaknya saja itu. Kemudian selain Banpem tadi si komandan tadi mengembangbiakan juga. Nah memang
masyarakat di kita ini kan banyak beternak itu untuk nabung. Iya. Nah, itu cukup bagus juga. Iya, betul. Jadi dengan adanya tabungan ini mereka memelihara rata-rata melihara betina. Iya. Mungkin di Jawa atau di Sumatera atau di daerah timur itu kan, di Nusa Tenggara Timur itu kan banyak memelihara betina-betina sehingga nanti menghasilkan anak-anak jantan mungkin yang bisa dijadikan bakalan, digemukkan. Iya. Nah, jadi dengan adanya skala kecil, satu keluarga misalkan punya 2 pasang apa 3 pasang, sehingga kemauan mereka beternak itu selalu ada. Iya. Makanya harus dijaga, pemerintah dijaga masalah penjualan. Jadi jangan sampai udah capek-capek melihara ya, udah mau dijual ketipu gitu. Nah, ini kita harus tidak untung. Kita harus ini ya, jadi untuk malah buntung. Nah, kita harus menjaga itu. Iya. Oh ya, Pak Dani, ini untuk tata cara ya pemeliharaan atau pembibitan ternak yang baik gitu ya. Itu kan mengikuti GBP ya, Good Breeding Practice gitu ya. Good Breeding Practice. Nah, kan tadi banyak gitu ya anak kesehatannya. Mungkin Pak Dani jelaskan lah, mungkin kesehatan hewan itu bagaimana untuk yang bibit itu gitu, kemudian lingkungannya harus bagaimana. Nah, oke. Jadi tadi kan di awal sudah saya sampaikan terkait dengan cara pembibitan ternak yang baik kan. Ada sarana prasarana harus dipenuhi, cara pembibitan harus dipenuhi, cara kesehatan hewannya bagaimana harus dipenuhi, lingkungannya bagaimana harus dipenuhi, dan juga pengelolaan SDM harus dipenuhi. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan cara kesehatan hewan nih kan. Nah, di dalam kesehatan hewan itu kan ada namanya pencegahan dan pengobatan. Nah, gitu. Jadi, bagaimana kita lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kata orang kan seperti itu. Jadi, bagaimana pencegahan penyakit ini harus benar-benar dikelola oleh peternak ya. Misalkan kalau untuk peternak besar kan dia bisa membuat gudang-gudang, ruang biosecurity. Nah, baik itu biosecurity untuk mencegah penyakit masuk, biosecurity barang, orang, kendaraan. Nah, bagaimana peternak nih? Nah, peternak dalam hal ini bagaimana dia menjaga kandangnya itu harus bersih. Nah, bagaimana kebersihan kandang, kemudian dia punya jadwal mungkin melakukan penyemprotan disinfektan berapa minggu sekali untuk mencegah, atau melakukan pembersihan dari lalat-lalat untuk sebagai faktor pembawa penyakit. Nah, ini bagaimana peternak dia dalam hal ini juga melakukan cara-cara pencegahan penyakit, termasuk mungkin tadi dengan menghubungi petugas puskeswan, petugas medik atau petugas paramedik, dokter hewan untuk melakukan vaksinasi sesuai jadwal, memberikan vitamin, atau kalau sudah sampai ada penyakit ya melakukan pengobatan. Jadi itu harus benar-benar dijaga oleh peternak. Seperti itu. Berarti mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, betul, seperti itu ya. Pencegahan yang dilakukan sangat penting gitu ya. Terus tadi terkait lingkungan tadi Pak. Nah, supaya usaha pembibitan sapi ini lingkungannya terjaga. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh peternak lah. Nah, tadi kan terkait dengan lingkungan ini kan bagaimana namanya beternak itu pasti ada limbah. Ya, limbah. Nah, kan limbah, kemudian bagaimana konsep green ya. Batuk, minum dulu. Ulang lagi pertanyaannya biar nggak masuk batuk Bapak tadi. Oh iya. Pertanyaannya ulang lagi. Enggak, lanjut aja. Udah. Lingkungan. Jadi terkait dengan lingkungan ini di cara pembibitan ternak yang baik ya. Jadi namanya beternak itu pasti ada limbah. Ya. Kemudian bagaimana dia mengelola lingkungannya itu dengan berputar gitu loh. Maksud saya berputar itu ya usahakan kita beternak tuh punya lahan. Ya. Jadi jangan lahan beternak di awang-awang katanya kan. Beternak tidak punya lahan. Padahal lahan itu penting untuk tadi, untuk hijauan tadi, untuk pakan. Pakan hijauan ya. Jadi karena sapi potong itu bagaimana 70% pakannya itu lebih baik adalah hijauan itu. Nah, walaupun nanti mungkin silahkan ditambah pakan-pakan tambahan, apakah itu dari limbah-limbah padi seperti dedak, katul gitu kan, atau limbah singkong, kemudian banyak sekali limbah-limbah yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah, terkait hijauan tadi, jadi bagaimana dia bisa mengelola limbah
sapinya, kotoran sapi, kemudian diolah menjadi kompos atau langsung juga bisa dimasukkan ke dalam lahan rumputnya, kemudian tumbuh rumput lagi, rumput dikasih makan sapi menguat kotoran, jadi berputar. Nah, siklus ini kan seharusnya peternak itu bisa mengelolanya gitu loh, sehingga tadi tidak mengeluarkan banyak sekali limbah yang justru membawa penyakit. Nah, jadi harus diolah dengan hijauan tadi, kemudian dipakai dia lagi. Nah, itu berputar. Jadi kalau perusahaan besar ini, kalau perusahaan besar ya tentunya harus pengolahan limbah yang tentunya lebih banyak lagi kan. Ada limbah cair, mungkin kotorannya bisa digunakan untuk pupuk juga, atau limbah padat dia dari sapinya. Nah, ini harus dikelola dengan baik ya, seperti itu. Jadi intinya peternakan ini bagaimana usaha itu yang terintegrasi gitu ya Pak. Iya, jadi betul. Kalau sekarang istilahnya zero waste gitu ya. Tidak ada sampah. Iya, betul. Jadi limbahnya dikembalikan ke lahan, lahan jadi subur untuk pakan gitu ya. Dan pakannya tentu akan lebih berkualitas gitu Pak Dani ya. Nah, satu lagi nih yang tadi kunci selain cara cara pembibitan tadi, ada tadi lingkungan, jadi SDM. Oh ya, SDM. Nah, SDM ini peternak gimana Pak? SDM peternak atau SDM pengusaha tadi punya yang mengelola peternakannya. Nah, bagaimana SDM-nya itu ya harus kompeten gitu loh, harus tahu bagaimana jadwal pakannya, harus tahu dia. Kemudian dia harus punya keilmuan terkait dengan recording, pencatatan. Ya, kalau sudah biasa kan mencatat peternak-peternak nih, misalkan mencatat hari ini yang birahi di laporan di IBEX kapan dengan apa, sehingga sudah terbiasa gitu loh. Jadi terbiasa. Kemudian juga bagaimana peternak-peternak kita diberikan ilmu terkait pemasaran tadi ya, pemasaran, informasi-informasi. Oh, itu jangan jagalnya harus cari yang baik, atau bakulnya cari yang baik, yang bisa bayar cash lebih bagus lagi kan. Nah, jangan utang, kalau utang khawatir tidak terbayar gitu ya. Betul. Jadi itu bagaimana SDM peternak, kemudian SDM pengusaha tadi di dalam mengelola peternakan itu kompeten sesuai dengan bidangnya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah pasar tadi Pak Yani bilang bagaimana cara memasarkan gitu ya. Ada nggak perbedaan harga gitu ya antara bibit sapi dengan sistem pembibitan yang baik tadi itu dengan usaha-usaha sapi yang biasa saja gitu loh Pak Dani? Atau pembiakan lah yang sering bilang orang sekarang gitu. Tentunya ada ya, sangat jelas sekali. Kalau misalkan di masyarakat itu, kalau Bapak udah ini kalau ke pasar atau teman-teman Bapak-bapak semua ke pasar itu kan pasti ngelihat dia kalau misalkan sapinya sapi calon pejantan ini, itu kan bodinya bagus, kemudian sesuai SN itu kayak gitu, tinggi pundaknya mencapai, lingkar dadanya mencapai SNI, kemudian panjang badannya mencapai SNI, tentunya proporsi tubuhnya itu udah cakep. Nah, itu tentunya harganya lebih tinggi daripada sapi-sapi yang biasa. Apalagi tadi dia punya catatan, itu anaknya itu dulu IB-nya dengan IB pejantan yang juara. Kan pasti jelas itu. Jadi jelas tentunya ada perbedaan. Dan kalau peternak-peternak bisa lebih mencari atau memelihara sapi yang pada penjualan itu lebih proporsional, nah itu pastinya harganya lebih tinggi gitu. Nah, itu kan diminta oleh masyarakat itu kan untuk kesejahteraan mereka juga. Walaupun kita juga dari pemerintah ini juga kan di balai-balai pembibitan kita melakukan penjualan juga, tapi kita sesuai dengan aturan dengan tarif. Nah, tentunya yang harga di kita juga sama, mungkin hampir sama juga dengan di masyarakat. Tapi tentunya kelebihannya di balai-balai ini pastinya recordingnya lebih tercatat, kemudian sudah sesuai SNI semua, kemudian juga ada after sales gitu ya, ada pembinaan di dalam di kelompok-kelompok peternak tadi. Nah, Pak Dani, ini kita ada chat nih yang dari sahabat peternak kita tentunya ya. Nah, ini karena Pak Dani katanya dari BPT Peternak Atas malah menanya nih Pak.
bagaimana peran BPTU, HPT Padang Mengatas ataupun balai pembibitan lainnya untuk pengembangan sapi unggul di Indonesia? Ya. Terima kasih Dal dan Bapak Ibu yang sudah bertanya di chat room. Jadi kita ini Balai Pembibitan Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas, di kita ini kan ada pemeliharaan sapi simental, sapi limosin, dan juga sapi pesisir. Nah, di sini kami menghasilkan calon-calon pejantan, calon-calon bull ini yang terbaik. Nah, ini di sini kita distribusikan kepada Balai Inseminasi Buatan Lembang, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, kemudian dan balai-balai inseminasi buatan yang ada di seluruh Indonesia. Ada di Jawa Tengah, Ungaran, kemudian di Sumatera Barat sendiri ada BIB Tuasakato, kemudian di Riau ada Tenayan, kemudian dan banyak lagi tempat di Kalimantan Selatan juga ada. Nah, untuk pejantannya, jadi itu peran kita sehingga di sana satu ekor pejantan dia bisa menghasilkan 20.000 semen beku nih, udah tahu nggak ya? Jadi dalam 1 tahun itu satu ekor pejantan bisa menghasilkan 20.000 gitu ya, semen beku. Jadi dia bisa mengawini 20.000 ekor ibaratnya seperti itu ya. Nah, dari dengan pejantan. Tapi selain itu kita juga menyebarkan betina-betina. Jadi ada betina yang pastinya sudah bersertifikat juga. Tadi pejantan juga sudah bersertifikat SNI dari lembaga sertifikasi produk. Nah, ini juga betina ini kita sebarkan baik itu ke instansi pemerintah, ada UPTD, kemudian juga ada juga kelompok-kelompok peternak. Nah, tentunya ini tidak semua kelompok ya. Silahkan kelompok-kelompok membeli kita, tapi kita seleksi. Kenapa? Karena kita tidak ingin sapi yang bagus ini dipelihara tapi tidak sesuai dengan cara pembibitan baik tadi. Nah, gitu. Jadi malah nanti kurus kemudian ya, tidak terawat. Jadi kita cek juga. Misalkan nih ada kelompok peternak mengajukan mau beli 10 ekor. Nah, kita cek punya kandang kapasitas berapa? Loh, kandangnya kapasitas 5 kok beli 10? Ah, sayang, kasihan dong. Nah, kita cek juga mau beli 10 ekor. Lahan rumputnya mana? Oh, nggak ada, Pak. Wah, jangan. Ada dulu lahan rumputnya. Nanti kita bantu tanam. Kita bantu tanam dulu, bisa kita berikan bibit-bibit rumput, baru nanti kita lanjutkan. Seperti itu. Jadi ada proses pembinaan juga. Apalagi nanti setelah terjual, setelah distribusikan kepada kelompok tadi, betinanya kita cek terus. Bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, bagaimana produksinya, apa bunting apa tidak. Nah, itu. Jadi kita cek terus seperti itu. Jadi intinya bagaimana BPTU sapi-sapi yang sudah didistribusikan itu berkembang dengan baik gitu ya. Pastinya harus seperti itu. Jadi untuk meningkatkan populasi tentunya. Ya. Nah, ini ada lagi nih Pak Dhani yang bertanya nih di room chat kita dari Wahyu. Wahyu bertanya, Pak, ciri-ciri bibit sapi yang baik itu seperti apa katanya? Pertanyaan begitu Pak Dhani. Mungkin apa ciri-ciri sapi yang bibit sapi gitu? Ya. Jadi kan tadi bibit tadi ada umurnya ya. Kalau di SNI Standar Nasional Indonesia itu ada umurnya. Ada 6 sampai 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Nah, kita mungkin berbicara di umur 18 bulan. Nah, ciri-ciri bibit yang bagus itu tentunya dia sehat. Ya kan, sehat, tidak cacat. Kemudian proporsi tubuhnya antara panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada ini harus di atas SNI ya. Minimal SNI. Nah, minimal SNI itu. Kemudian kalau jantan ini kita bisa minta nanti bagaimana dia libidonya. Nah, libidonya harus dicek juga. Buat apa beli pejantan kalau tidak bisa naik gitu. Nah, gitu loh. Jadi harus naik dia kepada sapi betina untuk mengawini. Atau nanti kalau misalkan dia dibawa ke balai inseminasi buatan, dia harus bisa ditampung spermanya. Tentunya harus naik dulu. Nah, jadi kalau sudah bisa naik, ditampung spermanya, dicek spermanya nih, sperma segar nih bagaimana secara makroskopis, bau, warna, kemudian nanti mikroskopisnya gimana. Nah, harus bagus juga. Itu yang jantan. Kalau yang betina, tentunya kita harus dicek bahwa alat reproduksi, kemudian reproduksinya itu baik. Jadi dia harus bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu bibit. Tadi kan sesuai dengan pengertian, bibit punya ciri unggul dan juga bisa diwariskan. Artinya namanya bibit itu ya harus dipelihara.
jadi pejantan unggul, dia atau betina jadi betina indukan. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang Pak Dhani sampaikan tadi itu ya. Jadi kan itu ada silsilah berarti yang harus dicatat gitu ya. Nah, itu kalau di balai-balai pembibitan pemerintah tentu ini ada gitu ya. Tapi kalau dari pembibit peternak mereka ada nggak, Pak? Ya. Jadi kalau di kita ini kan sistemnya kalau tadi di Simental Limousine kita inseminasi buatan, kemudian sapi pesisir kita ini adalah kawin alam. Nah, jadi bagaimana pejantan ini jangan sampai dia mengawini anaknya. Ya. Nah, sehingga nanti ada perputaran. Kalau misalkan kita peternak ini kan punya catatan tadi. Iya, betul. Induknya ini dikawini oleh pejantan semen beku A. Jadi pada saat anaknya ini sudah dewasa, sudah mau dikawini lagi, jangan dikawini oleh pejantan A lagi. Harus dia dikawini oleh pejantan B. Seperti itu seterusnya. Jadi sehingga nanti dia tidak inbreeding. Ya. Khawatirnya inbreeding ini kan ada kecacatan genetik segala macam, walaupun itu kurang, tapi kita mencegah itu jangan sampai ada. Jadi mudah-mudahan dengan perputaran itu mengetahui catatan dari silsilah bapaknya, itu kita bisa memperbaiki keturunannya lebih baik lagi. Berarti memang di tingkat peternak pun gitu ya, di tingkat peternak pun harus punya itu catatan itu, silsilah gitu ya, supaya ternak ini tercatat dan tahu gitu ya, tuannya siapa gitu. Kalau kita punya kartu keluarga, mereka juga ada kartu recording gitu ya. Jadi kayak ada catatan itu ya, punya KTP lah gitunya gitu ya, betul. Identitas. Ada beberapa daerah di Indonesia ini sudah menerapkan itu KTP ternak. Dan menarik juga itu ya, Pak ya. Jadi ternak itu juga tertata gitu ya, dan pemerintah pun dapat untung juga di situ ya. Data ternak jadi punya jelas, data ternak jadi jelas gitu. Pak Dhani, kalau kita lihat ini usaha peternakan ya, khususnya sapi potong, dibanding usaha peternakan lain kayak ayam, unggas gitu ya. Kalau unggas ini kan lebih ke perusahaan-perusahaan besar lah, Pak Dhani ya, itu ya, atau skalanya menengah ke atas lah gitu. Nah, tapi kalau sapi potong kita lihat nih Pak, itu memang diusahakan oleh rakyat gitu ya, masyarakat pada umumnya itu ya, yang skala katakanlah 5 ekor gitu ya, atau yang 10 ekor itu ya. Jadi kan ini sangat menarik gitu ya Pak ya, untuk bagaimana pembibitan sapi di masyarakat ini bisa untuk meningkatkan sektor ekonomi seperti itu Pak. Nah ini kira-kira bagaimana Pak Dhani memandang hal ini gitu? Oke, terima kasih Dal. Jadi terkait dengan peternak ya, jadi peternak rakyat sekarang kan memang dari sisi pemerintah ini sudah banyak sekali memberikan program-program ya. Tadi pengentasan kemiskinan salah satunya program bantuan pemerintah, Banpem tadi. Tapi tentunya kepada kelompok ternak. Kepada kelompok ternak, jadi yang mereka punya kemauan, kemampuan, kemudian punya niat, semangat untuk mengembangkan peternakan. Nah, kita berikan namanya bantuan pemerintah, itu sapi ada satu kelompok 20 ekor. Nah, ini bagaimana kelompok di sini ada 10-20 orang ini melakukan pengembangbiakan sapi tadi. Jadi bagaimana walaupun dia tidak punya kandang, tapi dia bersama-sama mungkin di situ dengan bantuan desa, punya lahan desa disewakan, atau di situ ada ada potensi bambu-bambu mereka bisa bikin sendiri, atau mereka bisa iuran sendiri untuk membuat kandang, karena tadi kandang penting sekali. Nah, sehingga salah satu membuat semangat itu mereka apa yang mereka berikan gitu loh. Nah, sehingga dengan adanya mereka punya kandang, kemudian kita berikan sapi, mereka punya lahan, kita berikan juga bibit-bibit rumput untuk dikembangkan. Nah, ini salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan. Nah, tentunya tadi bukan hanya dengan semangat, tapi ada program-program lanjutan. Misalkan kalau kemarin itu kan ada desa korporasi sapi. Tadi dengan adanya kooperasi di kelompok-kelompok yang banyak ini memudahkan penjualan tadi. Nah, itu salah satu salah satu program pemerintah dalam hal membantu penjualan dengan adanya kooperasi peternak tadi, seperti itu. Ya, jadi kita berharap memang usaha peternakan ini untuk sapi potong ya khususnya Pak Dhani ya, itu bisa menghidupkan ekonomi ya, terutama di pedesaan lah intinya gitu ya.
Nah, ini ada lagi nih Pak Dani, ada pertanyaan ya dari Arif dari Lampung ini Pak Dani. Nah, dia nanya nih, di mana kita bisa mendapatkan bibit-bibit sapi unggul itu? Nah, ini pertanyaan sudah. Iya. Mungkin dia mau mencari nih, Pak Dani, sapi unggul itu di mana sih? Nah, itu kan banyak ya. Jadi di setiap daerah tentunya ada pasar tadi kan, ada pasar, itu lebih mudah secara dekat ya, ada pasar hewan. Nah, di situ tadi dengan ciri-ciri saya sebutkan tadi, kalau dia mau nyari jantan, bakalan silahkan cari yang sehat, yang proporsional, kemudian bisa berkembang. Kemudian kalau betina, dia punya ciri bahwa dia bisa bereproduksi yang baik. Kemudian kalau bisa, apalagi kalau udah punya yang mau dia beli induk yang sudah punya anak, nah itu bagus lagi. Selain itu, di pemerintah juga ada, ini pemerintah juga ada balai-balai ya, balai pembibitan ternak unggul tadi. Selain Padang Mengatas, kita ada beberapa tempat juga. Ada di Indrapuri di Aceh, itu untuk melihara sapi Aceh, silahkan. Kemudian juga ada di Siborong-borong, di situ ada kerbau dan babi, silahkan juga peternak yang mau beternak di sana. Kemudian ada juga di kita pada Mengatas, tadi sapi simental, limosin dan juga pesisir. Ada juga di BPTU Sembawa ya, Palembang, Sumatera Selatan, dia melihara sapi PO dan Brahman. Nah, ada juga ayam di sana. Nah, selain itu ada juga di Denpasar, sapi Bali, kemudian ada di Pelehari, Kalimantan Selatan itu sapi Madura dan kambing domba, kambing ya, dan kambing. Kemudian satu lagi di Batu Raden ada sapi perah. Jadi ada 10 balai pembibitan kita yang menyediakan bibit. Nah, tentunya tadi mungkin dengan persyaratan-persyaratan di masing-masing balai seperti apa. Tadi seperti kita kan kita seleksi dulu, kita cek dulu, kita berikan persyaratan-persyaratan kelompok ternak seperti apa sehingga sapi-sapi yang bibit yang kita berikan kepada mereka itu bisa berkembang biak gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya dari pemerintah sudah menyediakan lah ya untuk produksi bibit yang bisa didistribusikan, tapi tentu dengan masih terbatas lah ya Pak, produksi betul. Gitu ya. Makanya kita mengharapkan tumbuh juga itu ya. Iya, jadi pembibit di masyarakat gitu ya Pak. Makanya Pak Dirjen kita nih, Pak Dirjen Peternakan ini menugaskan semua satker ini bagaimana membuat kelompok-kelompok peternak nih. Kelompok peternak yang sudah ada dikembangkan sehingga bisa menjadi instalasi kita. Jadi kita misalkan bibit kita bisa bibit simental, limosin bukan hanya di kita nih, ada di kelompok sini, ada di kelompok sini. Nah, bibit sapi PO Brahman ada di kelompok sini, ada di kelompok. Jadi kita bisa menyebarkan kemana-mana. Jadi itu sehingga untuk memudahkan peternak, memudahkan kelompok peternak dalam mencari bibit ternak tadi. Berarti peternak dikasih pilihan-pilihan gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi akses terhadap bibit ini menjadi gampang lah, intinya seperti itu ya. Jadi tersedia. Nah, Pak Rani, kalau kita berbicara sistem usaha peternakan atau agribisnis peternakan itu ya, kalau kita baca dari buku agribisnis itu ya, berarti kan ada sistem hulu, kemudian on farm dan hilir gitu ya. Nah, dalam pembibitan ini berarti kan di hulunya gitu ya, untuk bagaimana orang bisa berbudidaya sapi gitu ya, tentu ada pembibitan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, sejauh mana minat gitu ya, atau orang mau berinvestasi di usaha pembibitan sapi ini. Nah, sehingga bibit itu betul-betul dapat dan gampang kita dapatkan. Ya, terima kasih ini ya. Jadi di kita ini kan tadi ada skala usaha ya, ada peternak besar, pengusaha, kemudian ada peternak kecil juga. Nah, ini bagaimana kita peran pemerintah di sini tadi mempermudah. Kalau di peternak besar, bagian melakukan pembibitan ini sudah banyak nih. Sudah banyak nih ada di Kalimantan Tengah, beberapa perusahaan itu dia punya sawit, kemudian dia mengimpor induk-induk betina dari Australia, dari luar negeri, kemudian dikembangkan di situ. Karena sehingga dia di kebun sawit ini pupuknya dari sapi itu. Nah, jadi mereka malah berkembang biak sekarang, ribuan itu katanya di sana itu sudah banyak ya. Ada juga di
Kalimantan Tengah, kemudian di Sumatera ini juga sudah banyak peternak-peternak kita ini yang mengembangbiakan sapi-sapi induk di lahan-lahan sawit. Nah, ini jadi integrasi nih bagaimana lahan-lahan kita, baik itu kebun sawit, kemudian kebun karet, ya, ada yang lain itu kan rumput-rumputnya berkembang banyak di sekelilingnya. Kemudian kalau apalagi sawit ini bisa dia pelepah daunnya bisa digunakan, limbah sawitnya juga bisa digunakan. Nah, ini dalam hal skala besar, jadi dia bisa membantu menyebarluaskan pembibitan ini. Jadi mempermudah akses masyarakat juga membeli calon-calon ataupun bakalan atau indukan dari pembibitan tadi. Nah, selain itu, kalau yang kecil-kecil kan tadi aksesnya tadi dengan dia semangat tadi, kemudian membeli ke pasar, mungkin induknya pasar hewan, ada induk, ada jantan. Kalau dia misalkan menjelang Idul Fitri dia membeli yang kurus sehat, dia gemukan. Kemudian kalau untuk yang induk dia beli betina yang produktif tadi sehingga dia bisa berkembang. Kita bantu dengan program pemerintah, ada inseminasi buatan, dengan kegiatan si komandan. Kemudian kalau nggak punya modal, kita bantu dengan kegiatan kur. Ini di banyak bank ini sudah terbuka, silahkan di situ sehingga minat investasi, minat berusaha tumbuh gitu ya. Itu tumbuh lagi gitu loh setelah PMK kemarin gitu. Termasuk ada asuransi ternak juga ya Pak ya? Nah, iya itu betul itu. Jadi asuransi ini sangat penting sekali. Itu juga sudah banyak masyarakat, banyak peternak-peternak ini mengambil asuransi ini dengan yang sangat murah sekali kan, dengan sangat murah sekali. Kemudian klaimnya juga jelas, klaimnya juga gampang gitu loh. Jadi tidak dipersulit. Tentunya pemerintah di sini punya peran serta di dalamnya. Jadi paling tidak ada inilah ya, maksudnya keterjaminan usaha gitu Pak ya. Ya betul, ada kejaminan usaha. Tidak gagal. Nah, Pak Dhani, kita ada chat lagi dari sahabat ternak kita. Ya. Ini dari Fikri. Ya. Fikri dari Bengkulu nih Pak. Juga jauh ya. Dari Bengkulu. Nah, beliau bertanya ini di Padang Mengatas nih Pak. Nah, beliau bertanya, pernah mendengar di Padang Mengatas ada sapi pesisir. Sapi pesisir ini keunggulannya apa? Ya, terima kasih, Daal ya. Jadi saudara Fikri di Bengkulu ya. Bengkulu. Oke. Dan Bapak Ibu pendengar semua. Jadi di kita di BPTHPT Padang Mengatas ini punya sapi pesisir. Nah, satu sapi pesisir itu sudah ada penetapan sebagai rumpun ternak, SK Menteri Pertanian. Nah, kedua, sapi pesisir itu sudah punya standar nasional Indonesia, SNI-nya. Nah, jadi dengan dua hal itu, tentunya sapi pesisir ini sebagai plasma nutfah kita, bangsa Indonesia, ini harus bisa kita kembangkan. Jadi banyak sekali keunggulan sapi pesisir. Nah, terutama dalam hal pemeliharaan. Mudah sekali dia meliharanya. Dengan kawin alam juga bisa. Misalkan 1 ekor pejantan dengan 20 betina, itu juga bisa. Nah, itu bisa berkembang. Kemudian juga tahan penyakit. Nah, tahan penyakit. Biasa, kemudian juga pakannya juga apa saja mau, yang penting rumput, hijauan gitu ya. Jangan plastik ya. Nggak boleh plastik. Jadi hijauan, pakan, kemudian tambah konsentrat juga bisa. Kemudian juga dia cepat berkembang biak. Nah, jadi bahkan ya di kita ini sapinya masih punya anak 1 bulan 2 bulan ini. Nah, dia bunting lagi gitu loh. Dia birahinya cepat. Nah, jadi itulah. Jadi bagaimana kita kembangkan sapi pesisir ini. Tentunya juga di masyarakat mungkin karena kita ada Idul Adha itu ya. Nah, mudah didapatkan, kemudian harganya juga terjangkau gitu, seperti itu. Oh, berarti luar biasa ya Pak ya sapi pesisir. Nah, peran BPTU kali Pak. Peran BPTU untuk memurnikan sapi pesisir ini. Ya, jadi di kita ini kan sapi pesisir ini dari awal dengan total sekarang sekitar 400-an ekor ini sudah kita kembangkan, kita pelihara. Bahkan sekarang itu dengan bibit yang ada
ini pejantan-pejantan kita ini sudah bisa mencapai bobot 500 kilo ya. Betina-betinanya juga sudah 300 kilo up. Jadi sudah bagus sekali dengan tentunya dengan pakan yang bagus, berkualitas. Kemudian pemeliharaan secara kesehatan juga terjaga, terjamin. Kemudian tentunya tadi dengan pola perkawinan. Nah, pola perkawinan sehingga tidak terjadi inbreeding. Kalau sapi pesisir ini kan tanduknya ke atas, cakep itu. Jadi warnanya juga merah bata. Kemudian itu yang kita cari di sini. Walaupun memang di masyarakat banyak juga sapi pesisir yang hitam, putih, kemudian perpaduan diantaranya coklat, kuning gitu seperti itu. Dan itu pun katanya sudah banyak dipasarkan juga, Pak Dhani. Bahkan sudah ratusan ekor sudah banyak kita kembangkan, bukan hanya di BPTU ini. Ada juga UPTD Sumatera Barat juga mengembangkan di air runding. Nah, seperti itu. Nah, berbicara plasma nutfah tentu kita melihat keunggulannya, Pak ya. Jadi sudah ya? Udah habis. Panjang ya? Kok udah selesai nih? Udah terakhir aja. Justru dirimu simpulkan itu. Ya, banyak sekali yang mau saya simpulkan. Saya tambahan dikit mungkin. Ya. Nah, tidak terasa nih Pak Dhani, sudah hampir 1 jam kita berbicara atau ngobrol-ngobrol pagi ini. Boleh, nanti di lain waktu 2 jam 3 jam oke. Iya. Mungkin silakan Pak Dhani, mungkin ada sedikit penutup lah dari Pak Dhani terkait dengan peternak pembibitan yang baik ini kepada para sahabat peternak. Oke, terima kasih nih. Jadi terakhir kami sampaikan para peternak, kemudian pengusaha jangan takut untuk memelihara sapi, untuk mengembangbiakan sapi, untuk melakukan pembibitan sapi. Tentunya di sini pemerintah berupaya memberikan regulasi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk peternak. Baik itu peternak skala kecil maupun skala besar. Sehingga nantinya pasca PMK ini, peternak-peternak ini bangkit kembali. Nah, kami harus bangkit kembali dengan tadi banyak program kita untuk investasi, adanya KUR, kemudian adanya kegiatan psikomandan, kemudian adanya kegiatan asuransi. Nah, sehingga juga di satker-satker pemerintah, UPT-UPT pembibitan ini memberikan mungkin penanaman hijauan di lahan-lahan yang kosong, silahkan kita tanam hijauan-hijauan sehingga minat beternak, kemudian minat berinvestasi ini dari peternak-peternak dan pengusaha ini semakin bagus. Terakhir ada pantun penutup. Wah, pantun lagi nih. Buah lengkeng, buah matoa. Cakep. Dibagi-bagi untuk semua. Cakep. Para peternak rela korbankan waktu dan tenaga demi kesejahteraan peternakan Indonesia. Wow. Terima kasih. Luar biasa. Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dhani, terima kasih sahabat peternak semuanya. Itu tadi pembicaraan kita dengan Pak Insinyur Dhani Kusworo SPT MSI, Kepala Balai PPTU HPT Padang Mengatas. Banyak hal yang kita dapatkan tadi tentunya dari pembicaraan ini, bagaimana cara membibitkan sapi yang baik gitu kan. Bagaimana cara kita memilih sapi bibit yang unggul gitu. Kemudian di mana kita mendapatkannya, kemudian apa program-program pemerintah untuk menumbuhkan sektor peternakan sehingga tumbuh lebih baik. Kemudian tentunya seperti yang kita sampaikan tadi, kecukupan pangan, kemudian kesejahteraan para peternak tentunya. Baik para pemirsa semuanya, para peternak, cukup sekian podcast kita kali ini. Salam peternakan dan terima kasih Pak Dhani. Semoga sehat-sehat selalu Pak. Amin. Dan semoga bisa menjalankan tugas yang baik. Cepat dapat jodoh. Amin. Baik, assalamualaikum. Sahabat peternak semuanya, mohon maaf dari kita Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kita sudahi dengan alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dong lagi salaman dulu. Stop.